wisata Gunung Api Purba Ngelanggeran. Sudah ada Pak, silakan diperkenalkan dulu. Ya, perkenalkan nama saya Mursidi, kebetulan sebagai Ketua Pokdawis Desa Wisata Ngelanggeran yang mempunyai salah satu destinasi alam, daya tarik alam kami, Gunung Api Purba. Gunung Api Purba ini udah orang-orang pasti udah tahu banget, udah ada di lagunya Didi Kempot. Pasti ini udah terkenal banget kemana-mana ya Pak. Ya, betul. Terus seperti yang kita tahu sekarang kan kita memasuki masa pandemi COVID-19. Gimana nih Pak, boleh dijelaskan sedikit dulu gimana pandemi ini sendiri berdampak bagi wisata terutama di situs Gunung Api Purba Ngelanggeran ini? Ya, dampak dari adanya pandemi saat ini memang kami sebagai pelaku wisata di Gunung Api Purba ini sangat berdampak sekali, terutama secara ekonomi ya. Karena kami tutup aktivitas kegiatan pariwisata itu mulai tanggal 23 Maret 2020 kemarin. Kita off aktivitas kegiatan pariwisata di Desa Wisata Ngelanggeran ini kita total ya. Kemudian baru mulai tanggal 24 Juni kemarin kita melakukan uji coba, tetapi masih dalam tahapan terbatas. Jadi uji coba dengan sangat terbatas. Itu gimana tuh Pak, uji coba terbatas tuh protokolnya apa saja yang dilakukan, boleh diceritakan Pak? Oke, uji coba secara terbatas ya jelas biasanya kami melayani pengunjung wisatawan itu selama 24 jam. Tetapi untuk di masa pandemi saat ini, di masa new normal saat ini, kita terapkan standar operasional COVID-19 kesehatan itu untuk waktunya itu kami mulai buka itu jam 8 pagi, kemudian tutup itu jam 17 sore. Kemudian juga tentunya selain itu baik itu wisatawan ataupun pelaku kami sebagai pelaku harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 sehingga semuanya harus mengikuti aturan-aturan daripada pemerintah ataupun pihak-pihak terkait kaitannya dengan protokol kesehatan khususnya di aktivitas kegiatan pariwisata. Oke, berarti pakai masker, jaga jarak segala macam itu diterapkan ya Pak? Harus, itu tidak boleh ditawar-tawar lagi. Betul. Ya, pengunjung datang kita persilahkan untuk cuci tangan, kemudian nanti kita ngecek suhunya pakai termogan, kemudian nanti baru kita data pengunjung asalnya dari mana, umurnya berapa, kalau rombongan itu jumlah rombongannya berapa, nanti kita data. Setelah itu baru nanti kita persilahkan untuk transaksi membeli tiket, baik itu bisa secara langsung ataupun bisa secara reservasi. Termasuk pembayaran itu kita juga kita siapkan untuk pembayaran non tunainya kita siapkan. Iya, dan lebih aman ya Pak kalau non tunai. Oke. Tadi Bapak sudah nyinggung sedikit tadi bahwa emang pandemi ini memiliki dampak ekonomi yang besar juga ya Pak ya. Terutama di sini kan pasti warga juga banyak yang menggantungkan ekonomi ke wisata. Itu boleh diceritain lebih panjang gitu Pak tentang gimana sih Pak ini sendiri untuk ekonomi warga yang menggantungkan ekonominya ke bidang pariwisata? Ya, untuk warga masyarakat karena kan konsep pengembangan pariwisata di Gunung Api Purba di Desa Wisata Ngelanggeran ini adalah pemberdayaan masyarakat. Betul. Sehingga aktivitas kegiatan-kegiatan pariwisata itu melibatkan masyarakat lokal. Sehingga otomatis kalau aktivitas kegiatan pariwisata ini berhenti, otomatis juga dampak daripada pendapatan mereka itu sangat berkurang sekali, bahkan tidak ada pendapatan. Kami di pelaku wisata termasuk pemandu-pemandu anak-anak muda yang di saat normal ataupun sebelum adanya pandemi ini aktivitas kegiatannya itu bergeliat, dalam arti pengunjung wisatawan dari berbagai daerah bahkan dari mancanegara banyak yang datang, kemudian mereka membelanjakan uangnya di desa kami, di Desa Ngelanggeran ini. Dengan adanya COVID-19 ini otomatis sudah tidak banyak orang yang datang di Desa Ngelanggeran khususnya yang berwisata. Otomatis pendapatan daripada pelaku wisata, penyedia akomodasi seperti homestay, kemudian pedagang, kemudian penyedia kuliner, kemudian juga penyedia oleh-oleh, otomatis juga ikut terdampak daripada karena adanya COVID-19 ini.
Dan ketika masa itu kan sempat ditutup tadi kata Bapak dari 23 Maret hingga 24 Juni ya Pak. Ya. Itu kurang lebih ada 3 bulan. 3 bulan. Itu ya, apa Pak biasanya aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari karena untuk dari wisata sendiri kan harus ditutup ya Pak ya. Betul. Itu apa Pak? Ya. Kalau masyarakat sendiri karena aktivitas kegiatan masyarakat di desa itu memang tidak semuanya dari awal itu tidak pure ke aktivitas kegiatan pariwisata karena kami kan masyarakat desa, jadi aktivitas kegiatan bertani, berladang, bercocok tanam itu yang kami lakukan. Jadi kami sebagian dari teman-teman kembali ke situ selagi menunggu proses daripada aturan new normal ini bisa diterapkan di kegiatan pariwisata. Banyak teman-teman, bahkan saya sendiri itu ya kembali lagi berladang, kemudian bercocok tanam, bertani seperti itu. Kemudian tapi kami di aktivitas kegiatan pariwisata juga masih menugaskan untuk atau menjadwalkan tiket daripada teman-teman anak-anak muda untuk mereka tetap menjaga kawasan ini, menjaga kebersihannya, menjaga tetap merawat alam ini tetap terawat walaupun di saat pandemi saat ini. Berarti tetap ada yang datang gitu ya Pak, terus walaupun nggak ada pengunjung. Walaupun tidak ada pengunjung. Oke Pak, jadi semenjak 24 Juni kemarin buka sampai hari ini taruhlah ada nggak sih Pak kendala yang sangat berarti ketika mulai melakukan masa uji coba terbatas ini Pak? Kendala yang berarti yang jelas bagaimana upaya kita untuk mengajak, mensosialisasikan keadaan new normal pariwisata ini kepada masyarakat. Itu yang tidak mudah, yang kebiasaannya tidak pakai masker, harus pakai masker, yang kebiasaannya ngumpul-ngumpul bareng, sekarang harus berjaga jarak, itu yang harus selalu kami terus-menerus kita sampaikan ke masyarakat, ke teman-teman pelaku wisata agar menerapkan itu. Tetapi ya kembali lagi untuk berkelanjutannya itu memang tidak mudah. Istilahnya kami harus greteh itu selalu menegur, selalu menyampaikan, selalu agar mereka tetap menerapkan protokol kesehatan ini. Itu yang menjadi kendala. Jadi harus terus-terusan gitu ya Pak ya, jangan cuma sekali. Karena memang belakangan kita juga lihat masyarakat di Indonesia sendiri banyak yang mulai lalai dalam melakukan protokol kesehatan gitu Pak. Banyak yang mulai sering ngumpul-ngumpul, pakai masker gitu. Jadi ya harus greteh tadi Pak ya, pesan dari Bapak. Ya, seakan-akan itu sudah tidak ada pandemi lagi. Betul. Padahal kan saat ini justru trennya kan semakin kalau kita melihat di media sosial, di berita-berita itu kan semakin naik lah. Itu yang kadang-kadang kami ataupun masyarakat kita itu tidak menyadari itu. Ya mungkin salah satu alasannya karena kejenuhannya mereka di lapangan, di rumah terus. Itu kita maklumi, tetapi penerapan mereka harus selalu pakai masker di saat keluar rumah, kemudian harus jaga jarak dengan orang lain, itu yang sebenarnya mereka harus sadari itu. Iya, dan tidak boleh ditinggalkan ya Pak? Iya, itu tidak boleh ditinggalkan. Betul. Nah, untuk kedepannya nih Pak, masih menghadapi pandemi COVID dan kita masih diuji coba terbatas tadi ini Pak, adakah strategi-strategi khusus dari pihak pariwisata Gunung Api Purba Manggaran ini untuk biar bisa bertahan di tengah-tengah pandemi ini, apa aja Pak yang dilakuin? Selain tadi mungkin udah ada menerapkan protokol kesehatan dan segala macam, tapi ada nggak sih Pak strategi khusus lain yang mungkin bisa dibagikan juga sama teman-teman? Ya, strategi kami yang kami lakukan di saat masa pandemi ini, yang jelas di saat masa pandemi ini kami selain justru saat ini kami juga istilahnya kembali lagi menata tatanan baru di dalam aktivitas kegiatan pariwisata. Selain itu juga yang harus kami lakukan adalah bagaimana kita mampu berinovasi, kemudian kreatif di dalam pengemasan sesuai dengan
saat ini, protokol kesehatan saat ini. Itu yang harus kami lakukan. Contohnya saja kami teman-teman kami di pemandu wisata di Desa Wisata Ngelanggeran ini mencoba melakukan kreativitas yang namanya kita membuat kreativitas baru. Salah satunya adalah strategi marketing dengan contohnya saja melalui media sosial pasti itu sudah umum ya, tetapi saat ini kami mencoba menggunakan sistem menjual oleh-oleh secara online misalkan, seperti itu. Kemudian inovasi selanjutnya di Desa Wisata Ngelanggeran ini kami juga menyiapkan yang namanya virtual tour. Virtual tour itu gambarannya itu tadi wisatawan orang dari manapun itu bisa mengikuti aktivitas kegiatan pariwisata di Desa Wisata Ngelanggeran di Gunung Api Purba ini. Contohnya saja kita pandu, tapi karena itu kan sifatnya tidak langsung ya, karena kan online ya. Betul. Kemudian kita pandu dari bandara ataupun dari stasiun, nanti sepanjang jalan itu kita pandu pakai map, Google Map itu. Kemudian nanti sampai di Desa Wisata Ngelanggeran ini, kemudian di spot-spot kita siapkan visual-visual untuk para wisatawan yang sudah mendaftar sebelumnya yang bergabung itu nanti oleh pemandu dijelaskan oleh pemandu kita. Ini Gunung Api Purba, ini puncak Gunung Api Purba misalkan, kemudian jalur trekkingnya, kemudian spot-spot yang lain itu kita jelaskan di situ. Kemudian sampai mereka kita ajak jalan-jalan ke tempat oleh-oleh khas Desa Wisata Ngelanggeran. Sampai oleh-oleh juga sampai bisa oleh-oleh. lihat, Nanti mereka pesan bisa lewat itu juga boleh, online ya? Itu. Betul. Kalau datang langsung kan mereka bisa belajar langsung. Ya karena ini sifatnya melalui virtual itu tadi, ya otomatis mereka kalau ingin belanja harus online pesan itu tadi. Baru seterusnya nanti kita antar sampai pulang entah itu ke bandara atau ke stasiun seperti itu. Itu gambaran kami yang selama ini kami lakukan oleh teman-teman melakukan inovasi-inovasi di saat pandemi saat ini, walaupun mereka tidak bisa memandu secara langsung, tetapi mereka teman-teman kami bisa memandu secara online ataupun secara virtual itu. Tetapi kontennya harus kita siapkan dulu, gambar spot-spotnya harus kita siapkan dulu untuk biar menarik untuk wisatawan yang sudah mendaftar sebelumnya. Kemudian yang kedua, di saat pandemi ini kami juga menata juga di Ngelanggeran akan kita siapkan yang namanya Glamour Camp. Glamour itu tempat orang berkemah, tapi kualitasnya camping, tapi kualitas fasilitasnya hotel. Itu karena di Desa Ngelanggeran ini kan luas. Ya, konsepnya memang desa wisata, tetapi ada salah satu spot yang itu memungkinkan untuk menangkap peluang pasar yang selama ini belum kita dapatkan. Salah satunya untuk kelas-kelas menengah yang mereka pengen camping, tetapi di alam terbuka yang kita siapkan itu tadi. Untuk saat ini kita tata untuk tempat, kemudian fasilitasnya untuk glamping itu. Glamour camping. Wih. Oh iya Pak, nah ini misalnya nih kalau ada teman-teman yang dengar dan pengen untuk ikut virtual tour tadi, gimana ya Pak caranya? Nanti kita biasanya di media kita, di web kita nanti, ataupun dari tim kita, tim marketing nanti akan membuat kontennya terlebih dahulu, kemudian nanti kita tawarkan lewat media sosial. Seperti itu. Berarti bisa langsung cek aja di media sosial. Bisa langsung cek aja lewat media sosial. Kemudian juga saat ini karena kan yang namanya virtual tour ini butuh proses juga. Nah, kami saat ini pun juga terus menerus melakukan pelatihan agar model virtual tour ini bisa maksimal ataupun memberikan
memberikan kepuasan kepada wisatawan. Kita melakukan latihan-latihan terus untuk teman-teman pemandu, kemudian mengambil gambar spot yang bagus, kemudian juga memandu dengan baik. Itu akan kita melakukan latihan-latihan itu. Iya, berarti ada terus pengembangan kapasitas itu tadi ya Pak ya? Iya, pengembangan kapasitas, peningkatan kapasitas SDM kita. Oke. Monggo dilanjutaken nggih. Oleh-oleh khasnya nih apa nih Pak yang dijual tuh apa tuh Pak? Mungkin biar teman-teman juga Oke, bisa tahu. untuk oleh-oleh khas dari Desa Wisata Nganggeran khususnya Gunung Gampi Purba ini adalah kami tetap mengolah potensi desa atau hasil daripada perkebunan. Namanya perkebunan kakao ataupun kakao itu yang dulu tanaman kakao hasil dari panen dari buah kakao itu hanya dijual dalam bentuk mentah, sekarang sudah bisa diolah oleh warga masyarakat dalam sudah siap saji. Dalam arti mereka bisa bikin makanan, minuman dari tanaman-tanaman ataupun potensi lokal kakao itu menjadi produk-produk untuk siap dijadikan oleh-olehnya khas Desa Wisata Nganggeran, khususnya untuk tanaman kakao itu bisa dijadikan minuman coklat gitu ya, kemudian coklat batangan, kemudian juga berbagai makanan minuman yang berbau aroma coklat itu sudah bisa diolah sendiri oleh masyarakat di sana. Oke, dan kemudian dipasarkan lewat online gitu ya Pak? Lewat online. Betul, karena emang pandemi ini orang-orang juga jadi banyak banget pindah ke online. Kita juga banyak banget semua kegiatan kita yang biasanya kita ketemu, aktivitas fisik, kita sekarang pindah ke online. Nah terus Pak, di Jogja sendiri ini kan kita udah menerapkan banyak peraturan, banyak penyesuaian baru karena adanya pandemi COVID-19. Menurut Bapak sendiri gimana Pak kesiapan Jogja? Apakah menurut Bapak emang udah oke, udah siap, atau mungkin ada yang masih kurang dan harus ditingkatkan lagi? Di segi apa tuh kalau menurut Bapak? Ya, kalau menurut kami untuk kesiapan Jogja secara regulasi itu sudah siap. Hanya memang penerapan teknis ataupun praktek di lapangan itu yang harus terus-menerus untuk dilakukan sosialisasi, kemudian dilakukan himbauan-himbauan ke masyarakat agar mentaati peraturan ataupun regulasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah Jogja. Itu yang harus kita pahamkan ke masyarakat kita, yaitu tadi protokol kesehatan COVID-19 ini tidak boleh ditawar-tawar agar nanti COVID-19 ini bisa hilang dari Jogja, bahkan dari Indonesia, bahkan dari dunia ini. Kemudian aktivitas kegiatan pariwisata bisa pulih seperti sedia kala. Itu yang kita harapkan, karena Jogja sendiri itu kan menjadi salah satu tujuan pariwisata yang ada di Indonesia ini. Ya, itu yang harus kita terus-menerus kita sampaikan ke masyarakat agar masyarakat secara umum itu mentaati protokol kesehatan COVID-19 ini. Betul. Jadi emang harus diingat bahwa pandemi ini itu berdampak buat banyak banget sektor, dan biar kita bisa bangkit lagi memang secara kolektif kita sama-sama harus nurut, harus ikuti aturan biar kita bisa pulih lagi ya Pak. Karena sampai sekarang pun apakah masih berkurangkah intensitas wisatawan yang datang juga masih berkurang ya Pak? Ya, kalau intensitas wisatawan pasti berkurang, karena pertama dengan uji coba terbatas ini otomatis waktunya terbatas. Kemudian juga wisatawan yang mereka dari daerah lain itu juga belum banyak yang masuk. Paling hanya sekitar Jogja, ataupun dalam wilayah Jogja. Yang sebelumnya wisatawan atau pengunjung yang datang ke Desa Nganggeran ini kebanyakan dari luar daerah, bahkan dari luar Pulau Jawa, dari Medan, dari Sulawesi, dari Indonesia Timur, itu banyak
bahkan dari luar negeri. Iya, itu juga. Ya, untuk wisatawan mancanegara. Nah, itu yang saat ini belum banyak yang datang ke desa wisata Ngelanggeran ini ya karena terkendala itu tadi, kendala adanya protokol kesehatan COVID-19 ini. Iya, oke. Terus Pak, mungkin ada nggak sih Pak pesan-pesan sedikit atau harapannya ke depannya untuk masyarakat luas yang mendengarkan, apa nih pesan Bapak untuk teman-teman agar mungkin sektor wisata di Indonesia juga bisa kembali pulih? Monggo Pak. Ya, harapan kita tentunya yang pertama dengan era new normal ini, semua marga masyarakat, khususnya aktivitas kegiatan pariwisata, itu benar-benar mentaati kaitannya dengan protokol kesehatan COVID-19 ini, baik pelaku wisatanya ataupun juga pengunjung wisatawan itu harus saling mengetahui, kemudian saling memahami bahwasanya protokol COVID-19 ini harus kita terapkan pada diri kita masing-masing. Kemudian yang kedua, melakukan inovasi kreativitas di saat pandemi ini sangat penting juga, karena apa? Kegiatan pariwisata ini sektor kegiatan yang dampaknya paling dirasakan pertama kali oleh pelaku-pelaku wisata. Karena apa? Yang dikelola pariwisata adalah orang, padahal virus ini kan menyerang manusia. Orang lah, otomatis kan semuanya akan berdampak. Nah, kreativitas itu yang harus kita lakukan. Kemudian di saat pandemi ini kita harapkan pelaku wisata ataupun masyarakat bisa lebih mengupayakan mau mengidentifikasi potensi yang mereka miliki di sekitarnya untuk bisa diolah, bisa dikelola agar di saat suasana seperti ini kita semuanya bisa tetap bangkit, tetap bisa beraktivitas walaupun dalam keadaan terbatas ini. Oke, itu jadi teman-teman jangan lupa untuk terus-terusan terapkan protokol kesehatan, jangan lupa karena banyak sekali sektor-sektor yang dirugikan dari pandemi ini dan kita harus kerjasama bareng-bareng nih agar kita bisa pulih kembali. Dan jangan lupa juga untuk jadi kreatif untuk mengidentifikasi potensi dan supaya kita bisa bertahan. Oke, terima kasih banyak Pak Musidi atas waktunya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi.